Ya, perkenalkan nama saya Albi Halim. Jadi balik lagi di sini kita akan mengerjakan modul. Di sini masuk ke modul 11.9.3. Ini modul tentang apa ini? Tentang VLSM, VLSM, Design and Implementation and Practice. Nah, jadi di sini seperti biasa ada topologi. Disuruh ngambil satu dari tiga kemungkinan topologi. Ada addressing table, ada device interface, ada IP address-nya, ada subnet, ada default gateway. Pertama di sini kita disuruh mengeksamin data network requirement. Network utama yang kita pakai di sini ini ya, network utamanya IP address 172.31.103.0 dengan prefixnya 24. Kita pertama di sini ditanya berapa banyak subnet yang dibutuhkan dari topologi network ini. Ini total kita membutuhkan 5 subnet. Kemudian di sini kita disuruh menentukan tentukan subnet mas setiap subnet. Di sini ada SW1, di sini itu hostnya itu 27 ya. Karena dengan rumus 2 pangkat S kurang 2 bisa 30. Jadi butuh 5 host. Subnet masnya itu prefixnya 27, masnya itu 255, dan akhirannya itu titik 2024. Usable hostnya 30. Untuk switch 2 dia 25 host butuhnya. Sama juga untuk subnet masnya itu /27 prefixnya. Switch SW3 juga ini sama nih kayaknya nih. Nah ya, enggak. Dia 14 host dan butuhnya itu subnet masnya itu /24. Nah, rumusnya udah tahu lah ya teman-teman ya. Nah, switch 4 dia butuhnya 8 host. Subnetnya juga masih sama 28. Nah, kalau one itu word dia butuh subnet masnya butuh 2 host, prefixnya 30. Sini disuruh untuk mendesain dari VLSM-nya. Ini kita disuruh membagi subnetnya dari 172 ini. Subnet satunya itu yang tadi ya, yang switch 1, subnet 2-nya switch 2, subnet 3-nya switch 3, subnet 4-nya switch 4. Nah, subnet 5-nya itu dia one, subnetting table. Di sini jadi isi ntar di sini itu ini nggak bisa berarti ya teman-teman. Pokoknya di sini subnetnya itu urutannya switch 1, switch 2, switch 3 sampai switch 4. Nah, yang terakhir ini one. Hostnya dari switch 1 itu 27, switch 2 25, switch 3 14, switch 4 8, one itu 2. Nah, seperti itu ya. Dressing table di sini kita disuruh dari 1 kemudian 2 dan 1 nya. Seperti itu kira-kira lah ya untuk yang modul yang kali ini. Itu. Ya, oke, kita langsung saja mungkin masuk ke konfigurasi untuk terminalnya. Di sini kita konfigurasi. Yang pertama kita disuruh untuk mengkonfigurasi LAN interface. Tadi sini disuruh mengkonfigurasi LAN interface-nya dari remote site 1. Kita konfigurasi dulu seperti biasa di sini. Nah, seperti biasa kita masuk ke privilege mode. Kemudian configure terminal supaya kita bisa mengotak-atik. Kemudian kita masuk ya, seperti biasa interface-nya yang pertama itu ya 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya lagi. Masukkan IP address-nya yang tadi yang sudah saya bahas di IP address-nya 72 itu IP address utamanya kita masukkan ya yang tadi di soal itu.
Sini 103, kemudian 1, kemudian subnet masknya juga jangan lupa. Dan shutdown di sini, kemudian exit. Nah, kemudian kita masuk, berikutnya itu kita masuk ke interface-nya dia 0/1. Sini IP address 172.1.1.3 3 dan subnetnya jangan lupa ya, bagian akhirnya saja yang sih. Kalau yang subnet bedanya di sini 124. Sini no shutdown, jadi kita bisa langsung exit. Setelah itu ini sudah bisa ya, kemudian kita nextnya kita disuruh untuk switch 3, kita disuruh konfigurasi switch 3. Di sini seperti biasa kita masukkan privilege mode-nya, kemudian konfigur terminal, masuk. Kalau ke switch kita seperti biasa, kita interface-nya masuknya ke LAN 1, kemudian IP address-nya kita masukkan lagi ya, karena ini yang modul ini nih seperti banyaknya kita masukkan IP address-nya 55 55 55 240, kemudian no shutdown, kemudian exit. Jangan lupa kalau sudah yang di switch bagian switch ini kita pastikan IP default gateway-nya ini ya, jangan lupa. Terus kemudian untuk step 3 kita disuruh mengkonfigurasi dari user 4. User 4 masuk ke IP configuration. Di sini IP address-nya yang tadi kita ketik 172.31.103.94. Kemudian kita masuk ke masnya subnet mask 255.240. Kemudian kita masuk ke gateway-nya, kemudian jangan lupa gateway-nya yang tadi 72.31.103.1. Nah, udah. Oke, ini sudah 100%. Kemudian coba kita disuruh verify ya, tapping dari remote site 1 coba. Nah, coba kita ping ya, kalau berhasil apa tidak. Sepertinya berhasil sih, harus, karena sudah 100% ya untuk cek resultnya. Segmentnya udah 100%, seharusnya dia berhasil sukses. Nah ya sudah, kemudian kita coba ping, lanjut kita ping dari switch 3. Ping sama IP-nya ya, kita ping ya IP-nya. Oke, sama juga ini sudah sukses. Nah, jadi kalau ID 120 punya kosong. Ya, oke, mungkin segitu saja untuk modul yang kali ini yang 11.9.3 tentang VLSM Design and Implementation Practice. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf jika ada kesalahan kata-kata atau yang ada yang kekurangan.